Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaddad bin Ad 300 tahun membangun surga di dunia. Ini adalah kisah tentang Shaddad bin Ad bin Aus bin Arum bin Sam bin Nuh. Dia adalah salah satu dari 4 orang yang pernah menguasai dunia. 3 dari 4 tokoh lainnya yang pernah menguasai dunia adalah Sulaiman bin Daud alaihissalam, Iskandar Zulkarnain, dan Namrud bin Kan'an. Menurut Wahab bin Munabbih, salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah, Shaddad bin Ad mempunyai 4.000 orang anak. Menurut sebuah riwayat, dia telah menikahi 1.000 wanita dan dia hidup selama 1.000 tahun. Al-Kisai, yaitu seorang ulama di bidang qiraat Al-Quran, mengatakan, ketika Ad mau meninggal, dia mengangkat 3 anaknya untuk menjadi penggantinya, yaitu Shaddad, Syadid, dan Arum. Shaddad adalah anak Ad yang tertua. Tatkala kekuasaannya kian kuat dan bertambah luas, dia memerangi raja-raja yang ada di sentero bumi, membunuh mereka, menguasai tanah dan tempat tinggal mereka. Dia memegang tampuk kekuasaan dari timur hingga ke barat. Wahab bin Munabbih mengatakan, belum pernah ada orang yang bisa menguasai dunia seluruhnya kecuali 4 orang saja. 2 dari mukmin dan 2 lagi dari kafir. Yang mukmin adalah Sulaiman bin Daud alaihissalam dan Iskandar Zulkarnain. Sementara yang kafir adalah Shaddad bin Ad dan Namrud bin Kan'an. Menurut sebuah pendapat lain, yang satunya lagi adalah Nabukadnezar. Allah sajalah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hal ini ada sebuah syair. Kita telah sering mendengar raja-raja yang binasa. Mereka menguasai dunia dan apa yang mereka kuasai. Kematian menyedihkan kehidupan mereka. Mereka meninggalkan dunia dan apa yang harus mereka tinggalkan. Suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah ditanya, ceritakanlah kepada kami tentang sifat dunia. Maka Sayyidina Ali menjawab, apa yang mesti aku katakan kepada kalian? Dunia adalah sebuah negeri yang awalnya penuh dengan kesusah payahan dan akhirnya adalah kebinasaan. Barang yang halalnya akan diminta pertanggungjawaban dan yang haramnya akan mendapatkan hukuman. Orang yang tidak membutuhkan dunia akan mendapatkan fitnah dan orang yang membutuhkannya akan sedih. Rasulullah bersabda, seandainya dunia di sisi Allah ada nilainya walau hanya seukuran sayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan pernah diberinya seteguk air. Al-Kisai mengatakan bahwa Shaddad bin Ad dahulunya adalah orang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Setiap kali dia mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya merasa senang. Dalam hatinya terbesit untuk mendapatkan surga semacam itu di dunia. Lalu Shaddad bin Ad memerintahkan salah seorang menterinya untuk mengumpulkan orang-orang pintar dan para arsitek. Dia menyuruh mereka mencurikan tanah yang luas, udaranya baik dan banyak sungai serta pepohonannya. Dia ingin mereka membangunkan surga yang besar untuknya. Berangkatlah sang menteri beserta pasukannya yang pintar-pintar. Mereka berangkat menyusuri pelosok bumi. Tatkala mereka sampai ke daerah Aden yang ada di pinggiran Yaman, di sana mereka menemukan tanah yang cocok dengan kriteria dia yang diinginkan Shaddad bin Ad. Setelah itu, Shaddad bin Ad mengutus tukang bangunan dan para arsitek ke sana. Mereka berkumpul di tanah itu. Lalu mereka mengatur-atur dan membatasinya menjadi pola 4 sisi. Lingkaran tanah itu berukuran 4 farsah. Setiap sisinya berukuran 10 farsah. Ketika para pekerja itu telah menggali fondasi kota tersebut, di sana mereka telah mendirikan pagar dari batu pualam yang diberi lukisan berbintik-bintik. Sisi-sisinya telah setengahnya mereka kerjakan. Hal tersebut mereka laporkan kepada Shaddad bin Ad. Mendengar laporan tersebut, Shaddad bin Ad berkata kepada para menterinya, tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menguasai dunia seluruhnya? Para menteri menjawab, tahu paduka. Dia berkata, aku ingin kalian membuat semua bangunan ini dengan emas, perak, permata, mutiara, yakut, minyak kasturi, kafur, za'afaran, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya. Maka atas perintah itu mereka mengumpulkan barang-barang tersebut dari tiap penduduk. Mereka pergi ke sentaro dunia dan membawa semua yang telah dititahkan. Orang-orang mengerjakan semua itu dengan tabah. Semua pelosok mereka susuri untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh sang raja.
Setelah semuanya terkumpul, mulailah para pekerja membuat bata dari emas dan perak. Kemudian bata-bata itu dipasangkan di atas batu pualam itu sehingga sisi-sisinya rampung dikerjakan. Setelah mereka merampungkan pembuatan pagar kota itu, mulailah di tengah-tengahnya mereka bangun gedung yang bahannya hanya terbuat dari emas dan perak. Untuk bangunan itu, tiang-tiangnya mereka buat dari zabarzud hijau dan yakut merah. Gedung itu mereka percantik dengan pepohonan yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan sungai yang mengalir. Di sekitar gedung ditebarkan minyak kasturi, ambar yaitu minyak wangi dari ikan, dan kafur. Semua itu mereka bangun dengan kreasi yang menakjubkan dan sempurna, yang tidak akan ditemukan bandingannya di dunia ini. Bahkan setengahnya pun tidak. Al-Kisai mengatakan pembangunan kota itu memakan waktu 300 tahun. Setelah pembangunannya selesai, raja memerintahkan kepada para menteri, pembantu dan penggawanya untuk memindahkan perabot dan wadah-wadah yang megah ke sana. Perintah itu mereka kerjakan selama 10 tahun. Setelah mereka selesai, Raja Shaddad beserta seluruh wanitanya, pelayannya, menteri, pembantu beserta wanita-wanitanya dan para penggawanya berangkat ke sana dengan menggunakan tunggangan yang berpelanakan dari emas yang sempurna, hasil kreasi para arsiteknya. Ketika mereka sampai ke pintu kota itu dan raja ingin masuk ke sana terlebih dahulu, tiba-tiba ada satu malaikat yang diutus oleh Allah kepada Shaddad. Malaikat itu berkata, "Hai Shaddad, jika engkau mengakui keesaan Allah, maka aku mempersilahkanmu untuk masuk. Akan tetapi jika engkau tidak mau mengakuinya, maka pada saat ini juga aku akan merenggut di ruhmu." Mendengar itu, Shaddad menolak, kafir, dan mendurhakainya. Oleh karenanya, malaikat itu berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan sehingga mereka semuanya mati. Akhirnya, tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk ke kota itu. Wahab bin Munabbih mengatakan, di muka bumi tidak pernah ada sebuah kota yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dzatil 'imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Al-Quran Surah Al-Fajr. Kisah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, yang diterjemahkan oleh Abdul Halim, yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas adalah salah seorang ulama sejarawan Mesir yang paling penting pada zamannya. Ia adalah saksi mata invasi Ottoman ke Mesir. Ada kisah menarik tentang surga dunia ini, yaitu kisah orang yang pernah menemui kota Iram itu. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Abdullah bin Qalaba tengah mencari untanya yang hilang. Ia berjalan ke sana ke sini untuk mencari untanya yang hilang hingga sampai ke wilayah Ad. Di tengah wilayah yang asing itu, ia menemukan sebuah kota yang dikelilingi parit. Dalam buku Hayatul Qulub karya Said Muhammad Bakir Al-Majlisi dijelaskan, Abdullah pun mendekat dan mengira kota itu berpenghuni sehingga ia bisa mencari informasi tentang untanya. Namun setelah mendekat, ia tak berjumpa dengan siapapun yang hendak ke kota itu. Kemudian sampailah Abdullah di gerbang kota itu. Ia turun dari unta betinanya dan menambatkan hewan itu. Abdullah kemudian mengeluarkan pedang dari sarungnya dan berjalan memasuki kota. Ia melihat dua gerbang lagi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang pernah ditemui seorang pun. Gerbang itu terbuat dari kayu dupa dan bertahtakan batu rubi berwarna kuning dan merah yang memancarkan sinar ke area sekitarnya. Melihat pemandangan ini, ia terpesona. Dibukanya pintu dan ia masuk. Ternyata ia menemukan sebuah kota lagi yang sama berkilau dan sama indahnya dengan kota pertama. Ia melihat sejumlah istana di dalamnya yang dibangun dengan pilar-pilar bertahtakan zamrud dan rubi. Semua istana memiliki jendela dan semuanya tersusun dari emas, perak, mutiara, rubi, dan zamrud. Gerbang istana ini pun serupa dengan gerbang di kota sebelumnya yang terbuat dari kayu dupa bertahtakan rubi. Lantai istana bertaburkan mutiara, misik, dan safran. Ketika memandang ke dalam dan tidak menemukan satu orang pun, ia menjadi ketakutan. Istana itu dikelilingi kebun yang ditanami berbagai pohon dan buah-buahan.
Sungai mengalir di bawah pepohonan itu. Abdullah mengira taman ini serupa dengan surga yang dijanjikan Allah bagi orang yang saleh. Abdullah pun bersyukur karena Allah memberinya kesempatan memasuki surga di dunia. Kemudian ia mengambil mutiara, misik dan safran sebanyak-banyaknya. Tapi dia tidak berhasil mencabut satupun rubi ataupun zamrud dari sana. Ia pun bergegas keluar menuju untanya dan pulang ke Yaman. Sesampainya di Yaman, Abdullah segera menceritakan perihal kota ajaib yang dikunjunginya kepada teman-temannya. Dengan cepat kisah itu tersebar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga Muawiyah melalui Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab menjelaskan kepada Muawiyah bahwa kota yang didatangi Abdullah mirip dengan cerita tentang kota yang dibangun Shaddad putra Ad. Itulah kota Iram yang disebut Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan tidak ada kota yang dibangun seperti kota itu. Lalu di manakah kota Iram? Keberadaan Zat Al-Imad disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 17. Irama Zatil Imad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan, Ad adalah masyarakat Ar-Ramilah yang terletak di Ar-Rubu' Al-Khali antara Hadramaut dan Najran di arah timur Jazirah Arab. Nabi mereka adalah Hud. Syekh Al-Bassam ditanya ketika mengajar di Masjidil Haram tentang apakah itu Iram yang memiliki bangunan tinggi. Syekh menjawab, ia adalah negara Ad, kaumnya Hud, yang terletak di Ar-Rubu' Al-Khali yang dekat dengan Hadramaut dan Ahgaf. Itulah yang disebut An-Nufud atau Ar-Rimal yang menyerupai dengan gunung tinggi yang meliuk-liuk. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubatut Tafsir Min Fathil Qadir menjelaskan, kaum Ad, penduduk kota Iram, nama lain dari kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, penghuni kemah-kemah yang tinggi. Ini adalah ungkapan ironi untuk orang-orang yang membanggakan kekayaan mereka di tanah Al-Aish, yang rumah mereka terbuat dari pasir yang berada di tanah Ahgaf antara Auman dan Hadramaut. Dan inilah sedikit kisah tentang Shaddad bin Ad yang membutuhkan waktu 300 tahun untuk membangun surga di dunia. Tapi naasnya dia tidak bisa menikmati dan bahkan tidak bisa memasuki surga itu karena dia tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Oleh karena itu malaikat langsung mencabut nyawanya. Dari kisah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.